Shalom, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, ialah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 3. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian di Hatabata di Doksomonon. Ainunga di ponggol hoko auga na apetu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot licing-licing ni namangadu ibana, somon uju diari Midian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada nas ini dilatar belakangi oleh kondisi bangsa Yehuda yang berada dalam kesulitan besar. Hal ini dikarenakan Raja Asyur berusaha menguasai kerajaan Palestina. Raja Aram dan Raja Israel Utara hendak bersatu melawan Raja Asyur dan mengajak Raja Ahaz untuk bergabung, yang saat itu memerintah kerajaan Yehuda. Tetapi Raja Ahaz menolak karena Raja Aram dan Raja Israel Utara berbalik mengancam Yehuda. Pada kondisi yang demikian, Raja Ahaz justru meminta pertolongan pada Raja Asyur, bukan meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka dalam situasi yang demikian, Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yesaya dan meyakinkan Raja Ahaz agar segera berbalik dan memohon dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa itu berjalan dalam kegelapan, hidup dalam dosa dan kesengsaraan. Pemimpin bangsa adalah penindas serta kehidupan umat yang jauh dalam tuntunan Tuhan. Maka dalam hal ini Yesaya tampil atas perintah Tuhan untuk menyampaikan seruan kenabian bahwa kegelapan, penderitaan, dan kekelaman akan berakhir. Sebab Mesias yang adalah sang pembebas akan datang, di mana tujuan kedatangannya adalah misi Allah dalam membebaskan umatnya dari segala penindasan, dari segala perbudakan, dan dari segala ketakutan. Katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Demikian dalam Yesaya pasal 7 ayat 4. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan sekarang Allah memenuhi janjinya. Allah menepati janji itu bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang bersinar. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang bersinar. Allah yang mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Allah yang mengubah ratapan menjadi sorak-sorai dan kekuatan untuk menaklukkan ketakutan itu sendiri. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah dipatahkan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu marilah menyerahkan totalitas hidup kita ke dalam penyertaan Tuhan, sehingga ketika kita menyerahkan totalitas kehidupan kita hanya kepada Tuhan, maka
Tuhan akan bertindak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan kami, firman-Mu telah kami dengar. Kami memohon Tuhan agar Engkau menuntun kami sehingga kami menyerahkan totalitas kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami mampu melewati setiap proses perjalanan kehidupan kami, di mana Tuhan akan mengubah keadaan hidup kami menjadi hidup yang lebih baik. Ya Tuhan Allah, berkati setiap jemaat-Mu ketika mereka melakukan aktivitasnya dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.